Oke. Silent, di mute, yuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait modul 4 dengan judul muatan dan medan listrik. Next. Oke, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama ada Muhammad Hanan Abrori yang tidak bisa hadir pada pertemuan kali ini. Kemudian ada Devindra Aris Fauzan. Selanjutnya ada Akbar Usama. Kemudian ada saya sendiri, Dewanda Amila Rinjani. Dan yang terakhir ada Dimas Andrean. Next. Oke, tujuan praktikum pada kali ini yakni yang pertama memahami prinsip muatan dan medan listrik. Kemudian yang kedua, praktikan mampu menentukan prinsip muatan dan medan listrik. Oke, selanjutnya terkait dasar teori, muatan listrik adalah sifat yang dibawa oleh partikel dasar sehingga menyebabkan partikel dasar tersebut mengalami gaya tarik-menarik dan tolak-menolak. Kemudian muatan listrik terjadi dari dua jenis, yaitu elektron yang membawa muatan negatif, kemudian proton yang membawa muatan positif. Selanjutnya, sifat-sifat muatan listrik adalah tarik-menarik apabila memiliki muatan listrik yang berbeda. Sifat yang terakhir adalah tolak-menolak apabila memiliki jenis muatan yang sama. Oke, medan listrik adalah ruang atau daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Medan listrik ini selalu ada di sekitar muatan listrik. Ya, arah dari medan listrik sendiri yaitu menjauhi sumber positif dan mendekati sumber negatif. Untuk mencari besar medan listrik dapat menggunakan rumus seperti berikut. Ya, ini E sama dengan F per Q sama dengan K Q per R kuadrat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Devindra. Lalu masih di dasar teori, hukum Coulomb adalah teori yang membahas gaya tarik-menarik benda antara dua benda yang bermuatan. Coulomb menyatakan bahwa besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Berikut merupakan rumus hukum Coulomb. F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah metode. Pada praktikum fisika muatan medan listrik, praktikan menggunakan software PET Simulation. Pada software ini, praktikan melakukan penentuan arah medan, mengukur, dan menghitung besar medan juga error pada muatan negatif dan positif. Kemudian, menghitung dan mengukur nilai-nilai berdasarkan posisi sensor yang bervariasi maupun sudah ditentukan oleh modul 4, yakni muatan dan medan listrik. Oke, saya akan melanjutkan di bagian percobaan pertama. Di sini ada dua gambar. Gambar pertama itu berisi muatan yang negatif, serta gambar yang kedua itu berisi dengan muatan yang positif. Nah, di sini ada tabel. Yang pertama itu untuk jenis muatan itu positif, untuk medannya itu 0 derajat, dan dia menghadap ke kanan. Kemudian untuk besar medannya itu yang dari simulasi 2,25 Vm. Kemudian untuk bagian perhitungannya itu kami dapatkan hasil 2,25 Vm, dan bagian errornya itu 0%. Yang kedua itu untuk jenis muatan negatif. Nah, untuk medan itu kami dapatkan 180 derajat dan dia menghadap ke kiri. Untuk besar medannya itu 2,25 Vm, dan besar medan terhitung itu 2,25 Vm. Dan sama untuk bagian errornya itu 0%. Nah, untuk bagian perhitungan di sini kami mengambil contoh di bagian yang muatan positif. Untuk mencari muatan yang positif itu menggunakan rumus K dikali Q dibagi dengan R pangkat 2. Dan kami mendapatkan hasil min 2,25 Vm dan berada di bagian kiri. Untuk rumus yang kedua itu bagian error. Di sini kami menggunakan rumus error yaitu simulasi dikurang dengan terhitung dibagi dengan terhitung dikali dengan 100%, dan kami mendapatkan nilai 0%. Nah, kenapa di sini bisa 0%? Karena
nilai dari simulasi dan perhitungan itu sama-sama mendapatkan hasil 2,25 pm. Sekarang masuk ke percobaan yang kedua. Di sini pada gambar itu ada dua muatan, yaitu positif dan negatif. Di sini ada tabel. Saya akan membahas untuk yang bagian pertama aja. Untuk yang pertama itu sensornya berada di sebelah kiri dengan jarak 100 cm. Kemudian untuk besar muatan listriknya itu kami dapatkan dari simulasi 8,67 Vm dan berada di sebelah kiri. Untuk nilai perhitungannya itu 8,64 dan errornya 0,003. Selanjutnya untuk bagian perhitungannya, di sini untuk mencari E totalnya atau ER-nya itu kita harus mencari dulu E1 dan E2. Nah, untuk mencari E1 itu menggunakan rumus K dikali Q1 dibagi dengan R2 dan didapatkan hasil 9 Pm. Dan E2 itu kami menggunakan rumus K dikali dengan Q2 dibagi dengan R pangkat 2. Dan kami mendapatkan hasil 9 dibagi 25 dan kami dapatkan hasil 0,36. Dari hasil E1 dan E2 itu kami kurangkan dan kami dapatkan hasil 8,64 Vm. Kemudian masuk ke bagian rumus errornya, itu menggunakan untuk perhitungan dikurang dengan simulasi, dibagi dengan simulasi, dikali dengan 100. Nah, kami dapatkan hasil itu 0,003. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Dimas Andrian. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan percobaan ketiga, di mana terdapat dua muatan, positif dengan positif. Di sini sudah terdapat tabel percobaan. Di sini kita akan mengambil satu contoh percobaan, yaitu percobaan kedua 200 cm kiri A dengan besar muatan listrik 2,45 V per M dengan arah kiri dengan nilai hasil sebenarnya 2,5 dan error 0,02. Sini adalah hasil perhitungannya. Uji 200 meter ke kiri dari titik A positif, nilai sebenarnya. E1, masukkan dua rumus E1 sama dengan Q1 per R kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 1 dikali 10 pangkat min 9 per 2 kuadrat mendapatkan hasil 2,25 V per M. Selanjutnya E2 sama dengan KQ2 per R2 kuadrat sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 1 dikali 10 pangkat min 9 per 6 kuadrat sama dengan 9 per 36 mendapatkan hasil 0,25 V per M. Untuk mencari R-nya dengan rumus E1 ditambah E2 sama dengan 2 kali 25 ditambah 0,25 mendapatkan hasil 2,5 V per M. Selanjutnya untuk mencari error, kita masukkan rumus terhitung dikurang simulasi per simulasi dikali 100 sehingga mendapatkan error 0,02. Next. Selanjutnya tahap terakhir yaitu kesimpulan. Di sini terdapat 5 kesimpulan. Yang pertama, apabila semakin dekat muatan dengan sensor, maka besar muatan listrik akan semakin besar atau kuat. Berlaku sebaliknya. Kedua, apabila muatan positif, maka sensor menjauhi. Berlaku sebaliknya. Ketiga, semakin kecil hasil error, berarti nilai hasil praktikum semakin akurat. Keempat, arah medan listrik akan tarik-menarik apabila jenis muatannya berbeda. Kelima, arah medan listrik akan tolak-menolak apabila jenis muatannya sama. Next. Mungkin sekian dari presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.